Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah, Zat yang maha suci, maha tinggi, yang maha pengasih, maha penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan nikmatnya yang tak akan pernah bisa kita hitung. Hari ini pun ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, semua rahmat karunia nikmat Allah itu kita rasakan dan kita kembali dapat menjalani hidup dan kehidupan kita, melaksanakan ibadah, telah melaksanakan pula ibadah sholat subuh, lalu berkumpul kembali kita bersama-sama di majelis ini, yaitu majelis tentu saja majelis cinta. Kita akan mengaji online pada hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta untuk bersama-sama bersolawat, mengirimkan salam kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Asyhadu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji syukur kembali kita bersyukur kehadirat Allah, dan saja kita bersyukur terutama karena pagi hari ini kita dikumpulkannya lagi untuk kembali mengaji bersama-sama dengan guru kita. Tentu saja yang biasa kita temui dan beliau memberikan ilmu pada kita pada setiap hari Sabtu. Kali ini hari Ahad. Biasanya hari Sabtu, kali ini hari Ahad. Di rolling Pak Iwan ya? Kita temukan di rolling. Langsung saja kepada guru kita, Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq Masar Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Iwan ya? Masya Allah. Alhamdulillah Pak Kiai. Pak Kiai telah tiba kembali ya dari Tanah Suci, Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, lancar ya Pak Kiai ya. Semua kemarin pelaksanaan umroh. Doa Pak Iwan. Amin ya Allah, amin. Terima kasih atas doa Pak Kiai untuk kami semua di Majelis Cinta. Insya Allah kami sehat walafiat. Sekalipun beberapa hari Majelis Cinta belum hadir Pak Kiai, itu murni karena salah saya. Saya yang absen. Saya mohon maaf kepada jamaah, kepada ibu bapak sahabat Majelis Cinta, beberapa hari belum atau tidak menyapa, tapi telah kembali sejak kemarin. Insya Allah kali ini bersama Pak Kiai kita. Kita lanjutkan Pak Kiai yang pekan lalu dibahas oleh Pak Kiai ya, yang Pak Kiai uraikan luar biasa sekali itu pekan lalu, yaitu menyeimbangkan dunia dan akhirat. Hari ini kita memasuki bagian atau part ketiga ya Pak Kiai ya. Ya, siap. Bila Pak Kiai sudah berkenan untuk memulai, tentu saja kami siap mengikuti dengan seksama, dengan tentu saja dengan fokus Pak Kiai. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdaatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian di Majelis Cinta, kajian pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Iwan beserta kru semuanya.
Kang Atai, Kang Ule, dan kru di Jakarta yang alhamdulillah sampai saat ini perlu kita panjatkan syukur yang tak terhingga atas prakarsa para inohong di Majelis Cinta ini. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk semakin terpacu untuk memiliki sebuah komunitas yang tawasobil haq wa tawasobil sob, dijadikan sebagai wasilah untuk sama-sama menjaga ring ataupun juga rel kehidupan. Pernah saya sampaikan dan bahkan pernah saya bikin meme bahwa hidup ini dua. Pertama adalah berperang, yang kedua adalah bersaing. Berperang melawan makhluk Allah yang namanya setan, kemudian bersaing bersama sesama manusia dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Nah, rel kehidupan yang eh, dua ini harus dijaga. Kadang-kadang kita lupa bahwa oh hidup ini adalah menikmati. Oh bukan, hidup ini perang, ya kan? Nah, walaupun memang dalam sisi-sisi kehidupan itu ada proses untuk menyenangkan, tapi bukan tempatnya untuk kita bersenang-senang secara totalitas dalam kehidupan kita. Maka disitulah salah satu konsep tawazun, konsep apa istilahnya keberimbangan. Bagaimana agar keberimbangan menjaga kebahagiaan, terus juga menjaga rasa relax itu hadir, tapi bukan berarti totali hidup kita ini adalah mencari kebahagiaan semata, karena kebahagiaan itu kita berikan secara total dalam pemaknaan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu adanya darul akhirah. Adanya darul akhirah itu kehidupan akhir yang memang kita juga persiapkan. Nah, dunia mazraatul akhirat. Dunia itu adalah tempat menanam. Kemudian akhirat itu yang akan kita memetiknya. Sehingga positioning dunia itu sudah sangat-sangat jelas, dan di dunia itu kita harus seperti apa dan harus bagaimana. Sebagaimana pernah saya singgung tentang satu kitab Imam Al-Mawardi ya, dalam Adabud Dunyanya, bagaimana cara berpikir tentang hidup kita di dunia seperti apa. Jadi tidak jomplang nantinya dalam narasi besar yang sudah dan sering kita dengarkan juga, bahwa eh, ibadah di tanah suci, haji dan juga umroh, itu narasinya adalah menjaga rel hidup itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tagline-nya adalah hidup kita menjadikan dunia dan akhirat itu sepadan. Dalam dunia ada ada eh, istilahnya itu seninya, jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan dalam dunia itu. Begitupun dalam totalitas ke akhiratnya. Jadi betul-betul dihadirkan. Kemudian poin yang kedua yang pernah kita bahas pada pertemuan kedua kemarin, bahwa ternyata dibandingkan dengan teori-teori yang telah menyejarah, Islam itu punya konsep kelebihan. Yang kemarin kita bicarakan tentang konsep kelebihan pranata Islam dibanding dengan kaum Barat yang telah melahirkan kaum kapital. Penelitiannya Max Weber dalam eh, apa eh, komunitas kaum Calvinis itu
membelalakan mata kita bahwa itu adalah salah satu dalam tanda kurung ya, kegagalan kaum soleh Barat untuk mengungguli dunia. Jadi awalnya mereka orang-orang soleh, kaum Calvinis itu orang-orang yang beranggapan suci tentang kehidupan. Ketika mereka masuk di dalam gelimbangan harta, kemudian ada teori yang dikhawatirkan, yang menjadi kekhawatiran, dan itu diperdebatkan tentang teorinya Iron Cage. Jadi orang-orang yang kaya itu semakin terpenjara dengan apa? Dengan kekayaannya. Nah, muncullah dalam ilmu Islam itu banyak sekali. Ada istilah hadisnya itu hubud dunya, kemudian karahiyatul maut. Itu apa? Ada. Nah, kaum Calvinis yang notabene orang-orang soleh lah kalau menurut kita. Kemudian masuk dalam wilayah duniawi. Nah, ternyata dia malah berpikir totalitas dalam keduniaan. Maka muncullah kaum kapital yang sekarang dirasakan di fenomena dunia sekarang. Nah, buku yang saya tulis ini judulnya Tarekat dan Bisnis, salah satu untuk memberikan sebuah gambaran bahwa Islam itu punya cara untuk menyeimbangkan dunia dan juga akhirat. Bahwa tagline yang kita baca kalau di Mekah itu dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu memang betul-betul ada dan memang telah dipraktekkan oleh banyak umat Islam. Yang paling utama adalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditelurkan kepada para sahabat-sahabatnya, nah termasuk kepada para ulama, pada tabiin, dan itu memang sudah menyejarah. Dan ada bedanya dengan kaum Calvinis yang ter apa istilahnya perjuangannya terkandaskan oleh pikiran duniawi, sehingga muncullah kaum kapital yang dirasakan saat ini belum begitu ideal. Nah, berarti ada harapan tersendiri di dalam eh, konsep Islam tentang hal itu, dan itu sudah dibuktikan sejarah. Artinya orang Islam dan sistem Islam itu telah menggambarkan bagaimana pemahaman tentang dunia dan juga pemahaman tentang akhirat. Bagaimana memadukan dua pemikiran dan dua eh, pensikapan itu, sehingga umat Islam sebenarnya betul-betul punya konsep. Nah, pendekatan yang saya tulis kebetulan dalam buku tarekat dan bisnis ini hanya sebagian kecil menggambarkan bahwa ada konsep untuk menyamakan ataupun untuk menyelaraskan kehidupan kaum muslimin. Nah, lebih spesifik saya ambil kalimat tarekat dan juga bisnis. Eh, Suasana yang terbangun di dalam pemikiran dan juga bahkan mungkin di dalam sejarah, orang-orang yang bertarekat ataupun tarekat itu merupakan bias dari pemahaman tentang tasawuf, sofistik. Eh, kemudian bisnis. Jadi orang-orang yang eh, yang spirit bisnisnya tinggi itu sama sekali tidak bisa bertarekat ataupun juga berpikir cara-cara tasawuf itu ternyata tidak. Dan salah satunya yang saya buktikan dalam penelitian buku ini adalah ada sebuah berangkat dari fenomena di Tasikmalaya. Ada sebuah pesantren yang notabene adalah sebuah pesantren tasawuf, tapi ternyata kehidupan dunianya tidak kalah dengan komunitas ataupun juga dengan orang lain. Nah, itu yang kemudian saya teliti dan alhamdulillah menjadi sebuah buku yang sedang kita
gali. Nah, pada pertemuan ketiga sekarang, saya ingin mempertajam dua hal tadi yang menggabungkan antara korelasi dunia dan juga akhiratnya. Itu tepatnya di kalimat tarekat dan bisnis. Apa itu tarekat? Kemudian seperti apa bisnis? Itu pada part ketiga yang insya Allah kita akan gali, dan pada endingnya pada part keempat nanti kita akan masuk pada apa hasil hasil tentunya hasil penelitian ya, yang kesimpulan tentang dunia dan akhirat. Nah, di part ketiga ini kita akan mencoba apa itu tarekat, apa itu bisnis, kemudian penggabungannya seperti apa. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, yang apa yang perlu kita sadari bahwa tarekat itu merupakan bagian dari pemahaman tentang tasawuf. Kemudian tasawuf itu saya lebih cenderung ketika menggali, membaca, saya lebih cenderung bahwa tasawuf itu, tarekat itu yang merupakan bagian dari tasawuf, bahwa tasawuf itu diambil dari satu kata yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya dengan istilah ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan satu rumah bedeng kecil di belakang rumahnya, itu yang disebut dengan ahlus sufah. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyantuni 35 sahabat, terutama kebanyakan dari kaum al-muhajirin, orang-orang yang dari Mekah yang tidak punya rumah, tidak punya saudara, tidak punya siapa, dia diam di situ bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah berarti setiap hari beliau menyantuni hidupnya bersama 35 ahli sufa. Termasuk orang-orang pintar juga banyak, orang-orang yang hanya mendedikasikan untuk pengabdiannya banyak, termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah. Nah, orang-orang yang ditanggung hidupnya Rasulullah sih kasih satu bedeng, satu tempat namanya uh, Asufah, dan kemudian tahu berangkat dari orang-orang yang ada di situ. Dalam tanda kutip, salahnya biasanya kita melihat bahwa oh tasawuf itu Islam itu harus orang yang bertasawuf, dan yang bertasawuf itu orang yang berada di situ, sehingga melihat bahwa oh hidup kita harus seperti itu. Bagi saya secara pribadi agak mengkritisi, bukan. Kita melihat Islam itu bukan melihat ahli tasawuf, bukan melihat ahli sufi yang ada di situ. Dalam berislam itu kita melihat orang yang ada di rumah itu dan menampung orang itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah ketika melihat gambaran Islam ideal itu dari ahlus sufah, melihat gambaran Islam yang paripurna yang baik itu dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, betul kalau memang kita melihat ke Abu Hurairah misalkan, kehidupannya bisa dikatakan mereka itu kan ahlus sufa itu bisa dikatakan zuhud ya. Zuhud itu mereka benci terhadap hal duniawi. Kenapa? Karena kondisi kehidupannya memang dia sudah dibangun, sudah diselesaikan Rasulullah. Nah, kita umat Islam jangan melihat fenomena dibantu oleh Rasulullah itu, tapi lihat fenomena siapa? Rasulullah. Karena Islam itu dua pilarnya. Ilah, tiada selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu petunjuk dari Allah, tauhid. Kemudian itiba'ah kepada Rasul. Jadi itiba'ah kita bukan ke orang-orang yang di sekeliling dan orang-orang yang yang disantuni oleh Rasulullah, tidak. Kita hidup ini totalitas kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, itu mungkin sedikit yang ingin saya komentari, bahwa banyak orang yang hidupnya ingin seperti orang-orang ahli. Boleh, itu pun spirit yang baik. Tapi kalau mencontoh orang yang disantuni oleh Rasulullah, itu tidak benar. Kita harus mencontohnya siapa? Mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah yang mempersiapkan rumah bedengan ahlu sufahnya, Rasulullah yang menciptakan kehidupannya, Rasulullah yang apa istilahnya menegur ketika mereka berleha-leha. Itu yang harus dilihat, bahwa dalam melihat tarekat kita tidak tidak misoriented. Orientasi kita sama Rasulullah. Tarekat ini adalah hanya satu cara kita untuk memproses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan ittiba ahli li Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka clear pemahaman kita betul-betul menjernihkan tauhid, kemudian ittiba ahli Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, tarekat itu adalah sebuah cara dalam berislam itu mengikuti. Nah, yang dominan di dalam tarekat itu adalah mursyid, adalah guru. Uh, Berarti kita harus melihat bahwa tarekat itu adalah sebuah cara cerdas untuk lebih cepat masuk di dalam gerbong ataupun juga rel cara hidup. Jadi tidak salah. Kita dalam teorinya Max Weber itu ada istilah teori karismatik, dan memang di dalam Islam juga ada apa istilahnya, istilah mursyid, ngikutin guru, ya kan, kemudian ada sanadnya. Itu sangat-sangat dijaga, jadi tidak dieksplor sebebas mungkin. Oh, yang penting kita bereksplorasi, yang penting ke Allah dan Rasulnya. Kemudian juga tidak sesederhana itu. Butuh guru, butuh pendamping, butuh mursyid, butuh arahan untuk kita lebih mendekatkan diri. Maka majelis manapun, seperti misalkan majelis cinta ini juga akan bisa saja menjadi tarekat misalkan, ya kan? Kalau memang itu difungsikan. Jadi ada cara-cara yang cerdas menurut saya, cara-cara cerdas untuk bisa sampai pada satu titik bagaimana kita bertarekat. Cara-cara secara bahasa tarekat itu kan jalan dari torik ke gang. Nah, kita mengambil jalur ini. Kemudian unsur di dalamnya ada mursyidnya, ada gurunya, dan boleh jadi ketika masuk di dalamnya itu ada proses kesepakatan diri untuk mengikuti, yang itu kemudian disilakan dengan baiat. Itu disilakan juga dengan apa istilahnya itu kesepakatan masuk di dalam komunitasnya. Itu sah-sah saja, ya kan, selama tidak menghancurkan keyakinan tauhid dan ittiba'ah Rasul tadi. Why not? Kenapa tidak? Nah, jadi saya ingin menggambarkan cara ataupun gaya bertarekat itu cara yang tidak salah, cara yang dibolehkan, cara yang cerdas untuk lebih mempercepat. Kenapa? Ini loh yang sudah ada realnya. Nah, cuman itu tadi, bahwa cara ini adalah hanya sebatas wasilah, sebatas cara. Intinya adalah tetap kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tauhidul ma'bud, kemudian itiba'ah li Rasulullah gitu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, di dalam tarekat itu ada dirumuskan beberapa gaya, beberapa cara, dan memang banyak. Tarekat tasawuf itu banyak, bahkan di Indonesia itu lebih dari 300, dan pemerintah mensupport, kemudian mengaturnya. Ada lembaganya, ada lembaga tarekat al-mu'tabarah. Itu ada istilahnya itu kesepakatannya, ada pengurusnya. Jadi tidak semata-mata bikin tarekat ini tarekat baru, kemudian enggak ada aturannya. Itu sudah menyejak, artinya sudah ada yang diakui, ada yang tidak. Jadi tarekat juga harus hati-hati, tidak asal-asalan gitu ya kalau kita masuk. Dan pranata ini di Indonesia sudah sangat luar biasa. Nah,
satu tarekat yang saya teliti untuk untuk menggambarkan teori dan gambaran tadi adalah satu tarekat yang berasalnya dari Libya. Kemudian yang disebut dengan tarekat Al-Idrisiyah. Ke Indonesia, masuk ke Sulawesi, kemudian masuk ke Tasikmalaya. Ke Tasikmalaya itu dibawa oleh seorang mursyid namanya Syekh Fatah. Syekh Fatah itu kemudian membuat pesantren yang sekarang disebut dengan pesantren Tarekat Idrisiyah. Itu yang saya coba angkat penelitiannya untuk memadukan dan coba dengan keberanian saya mencoba mengangkat apa yang dilakukan oleh Max Weber itu dengan kaum Kalvinisnya. Saya mengangkat satu tarekat Idrisiyah tentang pemahaman kekiniannya ataupun kondisi kehidupannya, dan ternyata itu sangat-sangat luar biasa, testimoninya sangat-sangat bagus, dan alhamdulillah buku yang ataupun hasil penelitian ini pun saya bersyukur mendapatkan mendapatkan respon positif, apresiasi dari Pak Menteri waktu itu, Pak Menteri Agama, Pak Gusmen ya, Pak Yakut Khalil Qomas, yang saya bertemu langsung dengan beliau dan beliau mengapresiasi, kata beliau, kita harus kampanyekan bahwa orang tasawuf, orang yang memegang jalur Islam dengan apik itu juga kaya, seperti yang memang saya teliti. Jadi umat Islam itu memang harus digiring untuk kaya. Nah, dari dari penelitian inilah saya punya power untuk selalu dan senantiasa menyampaikan bahwa tidak salah kalau seorang yang saleh itu punya keinginan untuk kaya. Jadi kekayaan itu bukan hak prerogatif orang yang jauh dari agama. Justru yang harus kita narasikan adalah orang-orang yang dekat dengan agama itu harus kaya. Kita harus punya gambaran Allah itu lebih menyukai kita kalau kita dikasih banyak amanah harta oleh Allah. Jadi dikasih anugerah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Tuhan kita sangat sayang dengan kita. Bukan malah sebaliknya. Saya tidak mau, saya takut masuk neraka. Belum tentu, itu bukan urusan kita, ya kan? Mengklasifikasi, menjustifikasi ini masuk neraka, masuk surga dalam pemahaman masing-masing itu tidak baik, tidak benar. Bahkan menjustifikasi orang. Urusan surga dan neraka itu adalah urusan kita dengan Allah. Maka peluang untuk berpikir bahwa orang kaya itu harus lebih dekat dengan agama. Orang yang dekat dengan agama harusnya itu lebih kaya. Kenapa? Salah satu contoh yang tidak usah melihat siapa-siapa, Rasulullah dengan para sahabat. Ini yang sudah sering kita bicarakan, bahwa Rasulullah itu adalah orang kaya. Buktinya salah satunya Rasulullah setiap hari dia menyantuni orang-orang ahlu sufah. 35 orang loh. Coba kita lihat, ibu bapak, kita punya perusahaan. Ada nggak yang seperti Rasulullah menyantuni 24 jam? Makannya, ilmunya, kemudian segalanya lah. 35 orang ahlu sufah itu yang merupakan akar dari tasawuf itu disantuni oleh Rasulullah SAW. Artinya kita harus membelalakkan mata bahwa Rasulullah itu mengajari seorang mas'ul yang bertanggung jawab di dalam agama itu harus mampu dan harus kaya. Kemudian indikasi lain bahwa Rasulullah SAW itu memiliki bisnis yang luar biasa. Rasulullah itu memiliki etos bisnis yang sangat-sangat tinggi. Umur 9 Rasulullah sudah bisnis kambing.
Umur 13 Rasulullah sudah masuk dalam ekspor impor. Umur 25 tahun Rasulullah sudah menjadi business owner. Nah, kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diarahkan oleh Rasulullah demikian. Maka tidak salah jika menarasikan bahwa Islam itu adalah agama yang menganjurkan kita untuk kaya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu adalah agama yang betul-betul menganjurkan kita untuk hasanah dunia, hasanah fil akhirat. Nah, saya selalu menyampaikan kepada para jamaah ketika sebelum tawaf, sebelum umrah, sebelum haji, ada proses pemaknaan ini. Jadi maka kita di Speedes itu punya tagline Mekah Madinah menjadikan hidup semakin berkah. Jadi salah satunya ketika kita tawaf di setiap putaran dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad adalah asumsi bahwa kita ini di dunia ini harus kaya raya, kemudian akhirat masuk surga. Itu saja. Bayangkan kalau kita berputar, bayangkan kalau kita setiap kali tawaf, mindset kita, pikiran kita itu berpikir ke arah sana. Saya di dunia ini harus kaya, kemudian akhirat masuk surga. Saya di dunia ini harus seperti Rasulullah, kemudian di akhirat dijamin masuk masuk surga. Nah, asumsi pikiran yang itu yang memang dibangun, dan memang Rasulullah mengajarkan kepada kita demikian. Nah, tarekat yang ada di Indonesia yang 300 sekian yang juga ada lembaganya, dan itu secara substansi keilmuan sudah banyak para ahlinya, sehingga ini tarekat yang mu'tabaro, ini tarekat yang sesat itu sudah selesai di Indonesia ya, dan itu ada, bahkan kegiatan-kegiatannya pun juga sudah rutin. Jadi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kalau tidak ingin sesat, misalkan tinggal lihat aja mana tarekat-tarekat yang mu'tabaroh, mana tarekat-tarekat yang benar yang kita masukkan. Nah, kemudian kegiatan di dalamnya, itu dalam tarekat itu, saya melihat sangat-sangat tuntas. Bagaimana ada makomat-makomatnya gitu kan. Ada makomat sabar, kemudian artinya asumsi pelembagaan itu, asumsi gambaran pengolahan jiwa itu dilembagakan. Ada step-stepnya, dan itu sangat-sangat apik, sangat-sangat tuntas. Nah, secara garis besar, tarekat itu adalah sebuah proses untuk membangun kejiwaan. Berarti 100% berbenturan dengan hati, berbenturan dengan diri. Bagaimana kita membangun cara berislam yang ada standarnya. Salah satunya dengan tarekat. Tapi itu tadi, ketika kita bertarekat, jangan hanya dari cangkangnya saja, dari covernya saja, zikirnya saja yang kita tidak pahami misalkan. Itu kan zikir-zikirnya beda, ada zikir A, zikir B, zikir C. Masing-masing tarekat itu kan ada. Ya, silakan, tidak jadi masalah, bagus-bagus saja gitu. Yang tidak boleh aja adalah substansi dan zikirnya misalkan. Kan kita sepakat, pernah kita bahas ya. Dalam berzikir itu kita harus sampai pada 3 levelnya. Pertama adalah level afirmasi, berkali-kali berulang-ulang, terus diulang-ulang. Yang kedua adalah fase penjiwaan, fase mengelaborasi. Jadi yang kita baca itu harus kita bisa mengelaborasinya. Oh, ini maknanya ke sana, artinya begini. Coba kita gambarkan dalam kehidupan kita. Oh, kalau saya sedikit biasa misalkan ketika mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah itu betul-betul suci. Ketika lisan kita mengatakan Subhanallah, kita bayangkan, ya Allah, kembalikan aku ke dalam kesucian seperti sedia kala. Kehidupan kita masuk ke dunia kan kita suci. Kita tidak punya pikiran apapun. Kita tidak memiliki apapun. Ketika kita masuk ke dunia, betul-betul seperti itu. Kenalah kita dengan dunia, kenalah dengan uang, kenalah kita dengan ego. Kita mulai merasakan, dan mulai ada penyakit itu. Nah, ketika kita mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dalam kesucian seperti sedia kala dulu. Subhanallah. Walhamdulillah, lisan kita mengatakan Alhamdulillah, ya Allah. Jiwa kita berharap, ya Allah,
jadikan aku orang yang bisa bersyukur setiap saat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lisan kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jiwa kita seraya meminta, ya Allah, jadikan aku yang tawakal hanya kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika lafal kita mengatakan Allahu Akbar itu, jiwa kita mengatakan, ya Allah, jadikan aku orang yang optimis. Kenapa? Backing saya adalah Allah yang maha besar. Nah, jadi membacakan al-baqiyatus sholihat, 4 kalimat yang disukai oleh Allah itu ada proses elaborasinya. Jadi tidak hanya afirmasi saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah sekian ribu kali. Enggak, itu tahap satu. Tahap keduanya mengelaborasi. Bagaimana kita ingin mensucikan jiwa kita, memunculkan ketawakalan kita, memunculkan ke apa istilahnya spirit kesemangatan kita karena kita betul-betul masuk ke dalam suasana di backing oleh Allah yang maha besar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi ada proses elaborasi di dalam setiap zikir kita, tidak hanya afirmasi saja. Yang ketiga adalah habituasi. Habituasi itu menjadikan bacaan zikir kita adalah kebiasaan dan juga style kita, kejiwaannya. Habitnya orang yang tawakal itu apa? Tenang, nyaman, bahagia. Habitnya orang yang optimis itu apa? Semangat. Nah, jadi zikir-zikir itu masuk dalam 3 arahan tadi. Ada afirmasinya, ada elaborasinya, kemudian ada habituasinya. Jadi betul-betul kita bisa menjiwainya. Dan banyak sekali sebagaimana banyaknya tarekat-tarekat yang muktabaroh yang berjalan. Nah, jadi kembali kepada satu sisi bahwa tarekat itu ibu bapak adalah sebuah cara untuk membangun kejiwaan. Jadi mau masuk seperti apa kemana saja silahkan. Nah, cuman di buku saya ini saya menggambarkan bahwa tidak salah kalau kita mau berislam dengan baik itu menggunakan tarekat yang bagian dari sofistik gitu. Nah, itu yang ingin saya terangkan dalam satu poin bahwa bertarekat itu tidak apa-apa dan dianjurkan silahkan di dalamnya ada guru mursyid, ya kan? Sepanjang kita memahami bahwa itu guru kita, bukan orang yang akan menjadikan kita eh, apa eh, ter terselamatkan. Oh tidak, itu yang bahaya. Bahwa ketika kita tasawuf itu, ketika bertarekat itu ada mbahnya misalkan. Kemudian kata mbahnya kamu itu akan masuk surga atau enggak, itu udah kebablasan dan saya yakin itu udah dicoret di dalam tarekat-tarekat yang mu'tabaroh kalau begitu. Jadi mursyid itu hanya sebatas mursyid. Mursyid itu kan bahasanya gaib. Kalau dalam kita berangkat umroh itu ada mursyidnya, ada mutawifnya. Nah, itulah ikut dengan komunitas itu. Jadi ada gurunya lah. Dan dari sisi kesanadan juga akan lebih powerful. Nah, jadi tarekat yang merupakan bagian dari tasawuf itu sangat-sangat menarik jika kita masuk di dalamnya lebih terlembagaan. Nah, tasawuf itu yang masuk pada suasana ketarekatan kan itu sebenarnya menggali kalimat ihsan, kalimat ataupun juga bahasa lain akhlak ya. Jadi akhlaknya itu betul-betul dilembagakan, diatur dan dipermudah. Nah, sangat-sangat sangat-sangat positif. Nah, kemudian itu salah satu gaya ataupun cara untuk memasuki ketarekatan. Nah, yang kedua adalah tentang bisnis. Nah, tentang bisnis itu kan kita ketahui dari bahasa Inggris, kemudian juga ada istilah entrepreneurship. Entrepreneurship itu dari bahasa Prancis ya. Kemudian kalau di bahasa Indonesianya adalah berwira usaha. Nah, buku yang mendekatkan tarekat dan juga bisnis ini poinnya adalah bahwa eh, tidak ada larangan, bahkan sebaliknya, ketika kita bertarekat untuk kita juga menjadi ahli usaha, ahli bisnis. Nah, berarti di dalamnya ada
satu spirit bahwa berbisnis itu memang harus dilakukan. Nah, dengan asumsi pemahaman yang waktu part pertama kita bahas bahwa kita ini harus menjadi orang yang eh, mau dan bisa berbisnis seperti Rasulullah SAW. Jadi eh, bisnis itu adalah bagian dari pemahaman keagamaan kita. Jadi jangan dipilah, oh ini mah urusan dunia, ini mah urusan akhirat. Enggak, kita ingin dunia dan akhirat itu disatukan, kemudian kita jalankan dua-duanya. Sehingga di dunia kita kaya, di akhirat masuk surga. Jangan lagi memilah-milah, oh ini kita lagi sedang di dunia, kemudian sekarang kita akhirat tidak. Maka tagline yang kemarin pernah saya sampaikan, ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Malamnya dia seperti biara, seorang biarawati, seorang biarawan, betul-betul totalitas pengabdian diri kepada Tuhannya yang tidak terlihat, yang tidak terasa. Bahkan tidak sedikit yang bercucuran air mata ketika dalam bersemedi kesendiriannya. Rasulullah mengistilahkan dengan at-tahannus. Kemudian wa fursanun fin nahar, dan siangnya menjadi semangat seperti kuda. Kuda itu kan digambarkan dalam kesemangatan, dalam kekuatannya. Ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Bertarekat dan juga berbisnis. Itu salah satu clue-nya yang akan kita coba masukkan. Bertarekat kemudian juga berbisnis. Nah, bisnis itu adalah sesuatu hal yang kegiatan untuk menambah keuntungan. Kita ngambil modal 100 misalkan, kita upayakan dengan jasa kita, dengan sentuhan kita, kita jual 120, berarti kita punya 20. Itulah ribah, itulah fadl, itulah kelebihan yang menjadi istilahnya usaha kita, menjadi rezeki kita, dan kita masuk di dalamnya. Kenapa? Karena kita yakin Rasulullah melakukan itu, dan lebih luar biasanya kita maknai bahwa itu adalah ibadah. Nah, ini totalitas pemahamannya bahwa ya Allah, ketika saya berangkat ke Glodok misalkan, membawa uang, kemudian belanja, kemudian kita jualan di pasar kita, di komunitas kita asumsikan bahwa itu pun adalah ibadah. Sehingga kita bersemangat. Jadi ibadah itu bukan hanya kita bawa sajadah, bawa tasbih, kemudian gelar sajadah, diam di masjid, di musola, kemudian berzikir. Bukan hanya itu. Ibadah itu boleh juga kita pegang komputer, kemudian menjalankan jaringan bisnis. Kita bisa saja masuk di dalam mobil. Mobil itu kita kendarai kemana-mana, kemudian kita selling gitu kan. Itu pun adalah ibadah. Jadi kita ingin bisnis itu, pemahaman yang pergerakan seperti itu ditarik dan diniatkan dengan ibadah. Nah, itulah totalitas, sehingga pemahaman yang membackup pemahaman ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan manusia untuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di musola, di pesantren, di masjid saja, tapi di seluruh art. Ketika di terminal, jadikan ibadah. Ketika di lapangan, jadikan ibadah. Di jalanan, itu ibadah. Di kantor, itu ibadah. Apalagi di pesantren, di musola, di masjid, itu adalah ibadah. Jadi, pemahaman kita rombak secara keseluruhan, seluruh yang kita lakukan adalah penghambaan kita kepada Allah, yaitu yang disebut dengan ibadah. Jadi, pantas kalau kita semangat dalam berbisnis. Kenapa? Karena kita punya pemahaman bisnis itu ibadah. Dan kalau kita beribadah, apakah akan dicampuri dengan hal-hal yang licik, dengan hal-hal yang ingin menang sendiri misalkan. Jadi totalitas bisnis kita akan hati-hati. Kenapa? Dihisab loh. Semua kita ini akan ada hisabnya di akhirat. Jadi pemahaman bahwa seluruh yang kita lakukan ini adalah ibadah, efeknya adalah semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, totalitas kita di dalam beribadah, dalam bertarekat, kemudian juga berbisnis dengan asumsi beribadah, inilah yang sangat-sangat ideal. Sehingga
hidup kita ini betul-betul tidak ada pemilahan bahwa hidup ini itu memang untuk dunia dan juga akhirat. Di dunia yang cuma berapa, 60 tahun, 70 tahun, di akhirat yang sekian tahun. Maka kita akan hati-hati. Istilahnya al akhiru khairun minal ula. Yang akhir di yaumul akhir itu, akhirat itu lebih lebih sangat-sangat prioritas. Kenapa? Minimal dari waktu saja, Ibu dan Bapak. Di dunia itu paling lama itu paling 10 ataupun 60 70 tahun, ada yang 80. Di akhirat, sejak kita dipisahkan jasad kita dari nyawa kita, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Nah, ini yang harus menjadi menjadi pikiran. Jadi maksudnya al-absar, berpandangan futuristik itu ditarik kehidupan kita. Kehidupan itu bukan hanya 60 tahun tapi sekian ribu, bahkan unlimited, tidak ada batasannya hari hari akhir itu. Nah, masa kehidupan yang Allah sudah bentangkan itu kita akan batasi dengan kehidupan dunia saja. Kita harus mempersiapkan kehidupan setelah dunia yang jumlahnya sekian ribu kali lipat dari kehidupan yang ada di dunia kita. Jadi dunia itu hanya rest area saja. Dunia itu hanya sebentar. Kemudian kita persiapkan secara optimal dengan contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita semangat bertarekat, semangat berbisnis, nah salah satu yang yang menjadi tagline adalah bahwa berdagang itu sunnah. Rasulullah itu adalah pedagang. Jadi berbahagialah ibu dan bapak yang terposisikan sekarang menjadi pedagang. Nikmati, ya Allah, alhamdulillah. Saya ini warisan dari orang tua saya, misalkan. Saya itu jadi pedagang di pasar, di warung, punya ruko, punya warung, punya tempat dagang, misalkan warisan dari orang tua. Alhamdulillah. Kenapa? Itu cara orang tua kita mendidik kita. Kembangkan terus. Ibu dan bapak, apalagi untuk untuk ibu bapak yang yang hidupnya sekarang berdagang dan melanjutkan orang tua, itu kan itu dapat dua loh. Pertama, ribah, keuntungan. Yang kedua, pahala dari birrul walidain. Kan seorang sahabat tanya kepada Rasul, hal baqiya min birri abawaya ba'da wafatihima, cara birrul walidain setelah orang tua meninggal itu, kata Rasulullah, ada satu yang disebut dengan wa infadhu bi ahdihima, melanjutkan keinginan ataupun juga cita-cita orang tua kita. Orang tua kita membangun bisnis, dikembangkan terus, dikembangkan kita. Itu termasuk birrul walidain. Jadi bersyukur kalau ibu dan bapak menjadi pedagang yang melanjutkan orang tuanya. Terbayang orang tua kita itu sangat-sangat sangat-sangat bahagia dan tidak terputus hidup kita dengan orang tua kita yang sudah berada di akhirat. Jadi semangat kita terus kembangkan terus bisnis kita. Nah, sedikit tentang bisnis, mungkin saya sepakat dengan sebuah teori yang dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki, bahwa di dalam siklus berbisnis itu ada empat ya. Pertama adalah ada kita sebagai karyawan, kemudian self employer, kemudian juga business owner dan juga investment. Ini yang kemudian disebut dengan teori kuadran kanan. Ada sebuah proses kita menjadi karyawan, kemudian menjadi self employed. Self employed itu seperti apa ya, eh, dokter lah, ataupun pilot misalkan. Itu kan kadang-kadang kita pengen sekali, cuman masalahnya itu kan masih kuadran kiri. Kalau kita berhalangan, kemudian kita mendapatkan uang dari kita, dari usaha kita, dari kesehatan kita. Kalau kita sakit dapat uang nggak? Kan enggak. Kalau kita dapat uang banyak, 10 juta misalkan satu seminggu. Kenapa? Karena kita menjadi pilot. Masalahnya, kalau kita sakit, kalau kita tidak memegang mobil, dapat uang nggak kita? Tidak sebaik ataupun tidak tidak seperti itu. Nah, itu menjadi karyawan, menjadi self employer. eh, itu memang bagus, tapi belum aman. Yang aman adalah masuk di kuadran kanan. Kuadran kanan itu apa? Investment, business owner dan eh, investment. Jadi kalau kita berhalangan, apakah harta kita atau apa bisnis kita berjalan?
berjalan dong. Kenapa? Karena sudah ada sistem. Itu yang paling bagus menurut Robert Kiyosaki. Dan begitu pun kata Rasulullah SAW. Harta yang bagus itu adalah bukan kitanya yang keluar keringat kemudian mendapatkannya. Kenapa kalau kita ada masalah kita tidak mendapatkannya? Harta yang paling bagus itu adalah yang diambil dari perputaran kapitalnya, kalau perputaran modal kita. Nah, jadi saya setuju dengan Robert Kiyosaki di kuadran kanan itu adalah business owner dan investment. Orang yang investasi kan simpan. Nanti ujung-ujung akhir tahun ada perhitungan dia dapat sekian dan sekian. Itu yang paling bagus dan itu yang harus kita kejar. Jadi jangan kita hanya nyaman dalam sesuatu yang kita bekerja mendapatkannya. Iya kalau kita bisa bekerja. Kalau ketika kita ada hal-hal yang lain kita harus mempersiapkan. Itulah yang kalau Robert Kiyosaki mengistilahkan dengan kuadran kanannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memposisikan itu di umur 25 tahun. Umur 25 tahun itu Rasulullah sudah menjadi bisnis owner dan wasilahnya adalah yang dijadikan istrinya siapa Siti Khadijah. Di Rasulullah itu bisa menjaga amanah, bisa menjalankan bisnis punya orang lain yang lama kelamaan menjadi owner. Nah, kemudian Rasulullah juga masuk dalam dunia investasi ataupun sesuatu hal yang berjalan dan menghasilkan. Karena rizki yang paling bagus adalah rizki yang seperti itu. Udah diterima. Nah, ibu dan bapak sahabat-sahabat sekalian, ketika kita betul-betul masuk pada suasana di mana kita betul-betul menggambarkan suasana ideal, itu yang harus kita lakukan. Jadi mari kita memulai pemahaman bisnisnya seperti itu, kemudian juga positioningnya juga seperti itu, sehingga kita mulai merentas bahwa oh iya tarekat kita harus kembangkan, harus tinggikan, harus tambahkan, kemudian pemahaman bisnisnya pun juga demikian. Jadi dimanapun kapanpun kita harus memiliki spirit kegigihan untuk terus berbisnis. Bagi saya yang memang bergelut di jasa umroh haji, itu yang saya masukkan di dalam narasi kita. Jadi kita di Spides itu punya narasi ada tiga buku. Yang pertama adalah buku The Power of Ka'bah untuk mindset sebelum berangkat ke Ka'bah. Yang kedua adalah The Power of Syukur, dalam proses selama di tanah suci. Kemudian yang ketiga adalah 7 inspirasi kaya dari tanah suci, termasuk buku yang kita bahas sekarang yang pengembangan dari buku inspirasi kaya itu. Nah, narasinya apa? Narasinya adalah hasanah dunia wal akhirat. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Salah satu cara yang kita bahas pada kesempatan ini, sudah part ketiga, adalah tentang lebih fokus di dunia ketarekatan dan juga tentang asumsi bisnis kita. Ibu dan Bapak, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita mengemas keseimbangan dunia akhirat ini dengan lebih fokus kepada tarekat dan bisnis. Kita harus tarekat, kemudian kita harus juga berbisnis. Artinya dua-duanya kita berjalan. Dan ini sudah saya teliti ada di sebuah pesantren yang memang menjalankan ini dan sukses dan berhasil. Dan inilah buah hasil dari penelitian selama 3,5 tahun dan menjadi bahan yang kita bahas pada kesempatan ini. Ini pada part ketiga dan terakhir, nanti kesimpulannya seperti apa saja insya Allah pada minggu depan mudah-mudahan kita bahas di part terakhir dari penyamaan ataupun juga keseimbangan antara dunia dan akhirat ini. Demikian mungkin saya kembalikan kepada Pak Iwan. Kebetulan saya ini sedang berada di daerah Kuningan ya, di bawah Gunung Cermai. Masya Allah. Mudah-mudahan Masya Allah.
Dan Masya Allah. belum pulang ke rumah ini Pak Masya Iwan. Allah. Pakai Gunung Tadi Ciremai, sore baru saya Kuningan. kembali ke Tasik Wow. Malaya. Itu mungkin sementara Pak Masya Iwan saya Allah. kembalikan. Mari jika mau diskusi, mau ngobrol-ngobrol dengan senang hati, saya kembalikan kepada Iwan. Pak Iwan. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Hatur nuhun, jazakallah khairan katsira. Pak Kiai, saya ingin menyapa dulu kepada jamaah, ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Ibu bapak sahabat majelis cinta, luar biasa sekali ilmu yang kita baru saja ikuti dari guru kita, Dr. Kiai Haji Zainul Rafiq, sarjana Master Hukum, yang tadi telah mengupas bagaimana bisa mempelajari agama lewat jalur tasawuf, tetapi pada sama juga kita melaksanakan bisnis. Jadi bagaimana itu bertarikat dan bisnis. Luar biasa sekali, saya baru paham ada sudut pandang seperti itu, perspektif, dan ternyata kombinasi itu dimungkinkan, Masya Allah. Bagaimana Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta ingin bertanya kepada guru kita langsung? Mungkin ada ini Pak Kiai, saya mohon izin Pak Kiai membacakan Siap. pertanyaan, boleh Pak Kiai? Pak Kiai ya. Boleh siap, monggo. Yang pertama dari Pak Awang Anwar. Salam Ustadz, maaf ada satu pertanyaan. Apakah Ahlus Sufah yang disantuni oleh Rasulullah itu diarahkan untuk bekerja sebagaimana Rasulullah mengharuskan Abu Umamah, maaf kalau salah namanya, yang setelah sholat untuk segera berusaha, tidak hanya duduk berzikir di masjid. Mohon Pak Ustadz, Pak Kiai berkenan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari Pak Awang Anwar ini. Silakan, Baik, mangga terima kasih. Pak Kiai. Terima kasih Kang Awang. Beliau ini sangat-sangat mengikuti Iya, materi betul. kita. Jadi clue-cluenya sangat-sangat Betul. teringat ya. Iya, Jadi terima kasih betul. Beliau Pak Awang. iya, Ya, betul. Saya sepakat sekali bahwa itu yang memang harus kita yakini bahwa Rasulullah itu kalau bahasa kita ngegebrik-gebrik gitu ya. Rasulullah itu nyuruh, Rasulullah itu apa istilahnya mengharuskan ahlu sufa itu memang apa istilahnya disupport terus oleh Rasulullah, dan bukan hanya dengan hadis, ayatnya pun bukan hanya oleh Rasul, oleh Allah. Kalimat fantasiru fil ard, kemudian apa eh, semua kan kalau dilihat semua teori-teori yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali mendapatkannya siapa? Ahlus Sufa. Jadi kelebihannya Ahlus Sufa itu adalah komunikasi Rasulullah dengan Allah lewat Jibril itu menjadikan ataupun juga dia garda terdepan. Dia A1. Nggak masuk akal kalau seandainya Rasulullah membiarkan orang itu berleha-leha diam saja, tidak berusaha. Kita harus memahami bahwa yakin Rasulullah itu tidak memilah-milah, ini mah karena ke Abi Umamah diarahkan begini, dia mah nggak apa-apalah, biar aja suruh tidur saja ataupun diam saja, mungkin nggak masuk akal. Jadi saya ingin mengatakan betul bahwa Rasulullah itu mengcoach, Rasulullah itu mengarahkan seluruh dedikasi dalam berbisnis, di dalam menjalankan kehidupan seperti idealnya. Jadi uh, bayangkan Rasulullah ada punya 35 ahlu sufah, itu bisa membangun peradaban, bisa membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Kan kalau kita bahasakan begini, Rasulullah itu mengcoach orang-orang ahli dagang dengan orang-orang ahli bertani. Orang-orang yang ahli dagang dari Mekah disebut dengan kaum muhajirin, orang-orang yang pandai bertani, kaum falahin di kota Mekah, Madinah, itu digabungkan. Jadi kalau dalam teori sekarangnya boleh juga dibahasakan begini, Rasulullah menyatukan antara entrepreneurship dengan para petani, dengan agro, dari para petani, kemudian membangun sebuah kekuatan besar. Ketika Rasulullah membangun itu, kekuatan yang lagi besar apa? Romawi dan Bizantium.
Persia dan juga Romawi. Kristen orang-orang Yahudi itu lagi agak kurang begitu bagus ya. Yang besar adalah Romawi. Kemudian juga Bizantium. Dua-duanya itu dikalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran kan digambarkan kulibatir Rum. Bayangkan Rasulullah itu bisa memprediksi sekian puluh tahun ini Romawi itu akan jatuh. Kenapa? Karena kita umat Islam punya formulanya. Orang Bizantium pun demikian. Nah, yang dibangun oleh Rasulullah itu membangun peradaban, bukan membangun kehidupan yang parsial, membangun satu pranata kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi ketika ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah itu mungkin saja kalau zaman sekarang misalkan nih kamu ini nanti ya jadi bupati ini ya, kamu jadi gubernur ini, kamu jadi presiden. Kenapa tidak? Itu yang dibangun oleh oleh Rasulullah ketika membangun sebuah peradaban itu gambarannya gitu. Artinya semua kondisi itu dipersiapkan. Kan ketika Rasulullah meninggal, kemudian digantikan dengan Abu Bakar, Umar, semuanya itu mereka menjalankan sampai ke titik Andalus, sampai ke Eropa. Itu luar biasa. Sayyidina Umar kan sampai di semenanjung Palestina itu, kemudian juga sampai di Maroko. Kata Sayyidina Umar, nanti kita akan kuasai itu. Dan terbukti dikuasai setelah Sayyidina Umar meninggal ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika Jabal Torik Gibraltar itu dikuasai oleh siapa? Torik bin Ziyad. Nah, jadi asumsi gambaran yang ditelurkan, yang disuntikan kepada ahlu sufa itu bukan hanya biasa berdagang, biasa, tapi memang ngebangun sebuah peradaban besar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari kota Madinah yang kecil, tapi pandangannya sudah bisa menembus sampai ke sudut Eropa. Dan itu terjadi. Nah, artinya umat Islam itu juga harus jangan berpikir, kita cuma hidup 60 tahun. Kita mah cuma cukup jadi pedagang biasa saja. Kemudian kita berpikir ini saja cukupnya. Enggak, kita harus bisa menembus batasan-batasan itu. Itu yang disebut dengan istilah sekarang break to the limit. Kita harus membongkar kungkungan itu. Kita harus menembus ke kehidupan yang lebih. Kalau kehidupan kita seperti ini, anak-anak kita mah harus punya wacana yang lebih yang lebih terbuka gitu. Artinya eh, ardul Allah itu luas, al-wasi'. Ardullah itu wasi', luas sekali. Jadi jangan dibatasi dengan kemampuan yang ada. Caranya apa? Kapabilitas kita tinggikan. Kapabilitas anak-anak kita, orang-orang yang bersama kita itu Rasulullah pun yang disuntikan cara cara Rasulullah menyuntik ahlus sufah itu begitu. Itu kan dari ahli sufa itu ada yang terbang ke Cina, ada yang terbang ke Eropa, ada bukan terbang ya, menyeberang gitu. Kenapa? Karena itu. Kemudian kalau Ibnu Abbas itu menguasai ke Taif, kemudian Bilal bin Rabah itu masuk ke Eropa. Jadi ahli sufa itu kemudian menyebar menjadi para istilahnya para pendakwah di sekujur ada di seluruh titik dunia. Dan itu keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengcoach para sahabat-sahabat dan semuanya menjadi petinggi-petinggi di berbagai semenanjung daerah yang dikuasai oleh Islam. Itu mungkin komentar saya Pak Iwan pada Pak Awang. Terima kasih. Masya Allah. Hatur nuhun, jazakallah. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai sekali lagi untuk jawaban. Tadi sudah diuraikan untuk tadi Pak Awang Anwar, pertanyaan Pak Awang sudah dijelaskan oleh Pak Kiai. Mungkin ada jamaah, ibu, bapak, sahabat cinta ingin bertanya, mohon raise your hand atau silakan angkat tangan atau mengirimkan teksnya. Mungkin sambil menunggu Pak Kiai, izin Pak Kiai saya boleh ikutan bertanya, boleh Pak Kiai ya. Pak Kiai, tadi kan gini, disertasi atau
studi penelitian Pak Kiai itu di sebuah pesantren di wilayah Tasikmalaya yang notabene itu adalah pesantren yang dasar adalah katakanlah mereka tarekat, tetapi bisnisnya maju luar biasa sekali. Nah, itu memang luar biasa dan menurut saya itu menjadi bukti bahwa orang Islam mampu eh, menjadi pebisnis yang hebat. Kalau bisa begini Pak Kiai, ada seseorang yang sudah merasa sudah memulai bisnisnya, memang relatif apakah bisnisnya itu sukses apa tidak, tapi dia merasa sudah cukup bisa diandalkan bisnisnya. Lalu terbersit pikirannya untuk bertarekat. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak Kiai terhadap prospek ke depan bagi bisnis? Kalau dia mulai tarekat itu, asumsi saya mungkin saya salah bahwa sebagian besar waktu dan energi dan ininya, fokusnya, tentu kan dia harus mengikuti mursyidnya, dan tentu harus banyak waktu dihabiskan untuk melaksanakan apapun, misalnya zikir-zikir dalam tasawuf, tarekat itu kan sangat intens gitu Pak Kiai. Sementara bisnis juga perlu di apa namanya ditelateni kira-kira gitu. Bagaimana mestinya Pak Kiai? Mohon bisa diberi pencerahan Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Iwan. Eh, jadi dalam berbisnis itu kembali bahwa eh, kita tidak membenturkan antara bisnis dan juga tarekat. Tapi kalau bisa masuk di dalamnya. Sebagaimana kita tidak membenturkan antara dunia dan juga akhirat. Jadi akan sangat powerful kalau kita jalankan kedua-duanya itu bersamaan. Jadi kalau berarti ketika waktu kita gunakan kita untuk dalam tarekat itu, kalau misalkan di Indonesia yang saya teliti, mereka itu Pak Iwan ada kegiatannya, ada tahunan, ada bulanan, ada triwulanan, ada mingguan. Itu juga mereka ada sistemnya. Jadi kalau mau saya masuk ke rekod datang kemudian daftar menjadi anggotanya. Nanti ada undangan ketika misalkan setiap minggu kesekian kumpul, kemudian itu juga bagus dan itu kalau dinikmati itu akan menambah energi energi kebersamaan. Tapi kembali bahwa masuk tarekat juga tidak harus hadir mengikuti kegiatan kemudian mengelakkan kewajiban yang harus jadi pekerjaan kita gitu kan. Nah, itu tinggal masing-masing mengaturnya. Jangan sampai kontra produktif, jangan sampai berbenturan. Yang jelas kalau para mereka-mereka yang tergabung dalam tarekat kemudian ketika kumpul dengan mursyidnya itu merupakan eh, proses ngecas istilahnya itu sangat-sangat bagus dan dalam pemahaman bisnis modern juga HRD itu kan punya kewajiban untuk bisa menjaga spirit. Nah, salah satunya menjaga spiritnya dengan kumpulan di tarekat itu dengan zikir, dengan mendengarkan tausiah gitu kan. Artinya aturan-aturan bisnis pun dibikin lebih fleksibel. Kalaupun misalkan pada fatrah tertentu kita harus tidak hadir karena ini ada urusan bisnis yang belum kelar dan harus kita istilahnya visit ke lapangan, why not? Kenapa tidak? Zikir nanti bisa lagi. Ini harus diselamatkan misalkan. Seperti yang saya lihat bahwa eh, apa eh, staf mereka di pesantren itu harus datang ke pantai untuk menjaga udang mereka agar bisa panen. Padahal mereka ada jadwal pengajian misalkan, itu dibagi ke sana juga terjaga bisnisnya, kemudian kegiatannya juga masih berjalan. Artinya bahwa dua kegiatan itu tidak harus berbenturan. Mana yang didahulukan, dua-duanya bisa. Seperti halnya misalkan yang saya teliti, ada teori-teori modern. Dalam teori-teori modern tentang penjualan misalkan, ada stafnya itu kepada chef bilang,
saya punya produk nih, kita namakan namanya ada 3 produk. Ada yang kita namakan karena dia lebih akrab dengan dunia tasawuf. Produk pertama namanya takhalli, yang kedua tahali, kemudian tajali. Itu ditegur oleh syekhnya. Kamu itu mau berdagang di kita apa ke umum, kalau apa keluar? Yang tahu tahali, dan tajali itu hanya kita-kita saja. Sementara kita mau bikin produk ini tersebar keluar, maka ganti. Jadi produknya itu gold, silver, kemudian apa gitu ya, yang sudah umum. Jadi syekhnya itu sangat-sangat pemahaman tentang branding, tentang branding, kemudian tentang pemahaman bisnis yang secara apa istilahnya itu modern dia jalani. Artinya pemahaman bisnisnya udah luar biasa, tidak memaksakan benar. Nah, kita orang sufi maka harus bikin brandnya ini bahasanya seperti kita gitu kan. Kalau dalam ini harus Islami banget gitu kan. Ternyata nggak begitu. Kenapa? Itu sisi bisnis. Bisnis itu kan bagaimana orang suka, bagaimana bisa melekat mudah gitu. Artinya pemahaman bisnisnya totalitas, pemahaman tasawufnya juga totalitas. Jadi dua-duanya itu bisa berjalan beriringan. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Hatur nuhun, jazakallah. Terima kasih banyak Pak Kiai atas tadi saya kira jadi semakin eh, apa namanya pada satu sisi kalau ada orang yang berbisnis dan ingin sukses tentu saja dia berhak dan tentu saja itu baik sekali siapapun itu teman sementara apabila ada keinginan atau peluang untuk mendalami tasawuf lewat jalur misalnya bertarekat ternyata dimungkinkan tidak ada contoh-contoh sukses sebagaimana hasil penelitian Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai satu pertanyaan lagi, Pak Kiai boleh Pak Kiai ya? Siap-siap. Ini dari jamaah kita dari Ibu Sofia. Assalamualaikum Ustadz. Dalam berbisnis ada satu situasi di mana seorang pengusaha dihadapkan jika tidak ingin bangkrut maka harus melanggar norma aturan agama. Pengusaha tersebut tidak ingin berbuat dosa sehingga walaupun harus mengorbankan karyawannya, benarkah keputusan pengusaha ini untuk membiarkan usahanya bangkrut karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan usahanya adalah dengan cara licik atau kotor? Bukankah ini juga ujian dari Allah untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Begitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini clear pertanyaan Pak Ustadz ya. Ini pengusaha itu terus tidak ingin berbuat dosa, tapi memilih mengorbankan usahanya bangkrut. Karena mungkin pilihannya saat itu ketika kalau mau jalan terus, dia harus menempuh jalan yang melanggar aturan agama. Mohon berkenan Pak Kiai. Oh, luar biasa. Ini pertanyaannya sangat-sangat bagus sekali. Jadi Pertanyaan kelas berat tuh. Pertanyaan kelas berat Pak Kiai. jadi apa kita harus paham. Pertama kali kan kita harus bangun bahwa bisnis ini adalah ibadah. Kita ini ibadah. Jadi asumsi bahwa saya ini ibadah nih, tapi akan mengorbankan akan berdosa, kan nggak masuk akal. Artinya nggak mungkin. Nah, berarti kalau tadi ada istilah bisnis ini harus harus berdosa lah gitu kan. Kita harus berdosa. Berarti itu bukan bisnis. Udah jelas itu bukan bisnis yang kita inginkan. Kenapa? Karena kunci di dalam menjalankan bisnis itu karena kita ibadah apa minus ataupun juga tidak berdosa. Karena kalau berdosa kan itu kontraproduktif. Jadi ketika ada pilihan ini harus berdosa, kemudian ini harus bubar. Mana yang diambil? Yang tidak berdosa. Nah, disitulah kecanggihan seorang bisnismen, Ibu. Jadi seorang bisnismen itu dia harus canggih mencari jalan. Nah, kemudian kita harus pahami eh, tidak ada takdir jelek dalam kehidupan kita. Ini yang penelitian yang dapatkan, yang saya teliti langsung di lapangan.
Jadi pemahamannya itu harus dibangun dulu. Yang dalam bisnis itu kan ada untung, ada rugi, ada naik, ada turun gitu kan. Nah, karena basic kita pemahamannya adalah ini adalah ibadah, maka tagline-nya tidak ada takdir jelek. Rugi misalkan kita, tertipu misalkan kita, ataupun misalkan kita pilot misalkan, tidak ada takdir jelek. Kenapa? Semuanya baik. Kita punya omset 1 miliar, misalkan. Ujuk-ujuk besok kita sampai punya hutang 3 miliar gitu kan. Apa itu? Itu learning cost, itu belajar. Oke, Ibu dan Bapak, ketika kita terjadi sesuatu, bukan yang dilihat orangnya, tapi yang dilihat adalah Allah. Kita berhubungan, misalkan bisnis kita di atas 1 miliar, berhubungan dengan si B, dua udah lama sekali. Dengan si B itu kita ditipu sampai habis sampai 2 miliar. Yang dilihatnya ibu jangan lihat si A, si B-nya. Lihat siapa? Lihat Allah. Allah sedang meminjam si B untuk memberikan tantangan, cabaran kepada kita. Apakah kita masih bersemangat? Apakah kita masih bersabar? Ataukah tidak? Karena kalau kita lihat si B-nya stres, Ibu. Bisa-bisa stroke. Iya kan? Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kita, siapa yang Allah. Bukan sayanya begini nih, karena dia dapat pembeli, karena dia. Nah, ketergantungan ini yang kemudian diistilahkan kalau sama Max Weber itu dengan iron cage. Jadi dia terpenjara. Kenapa terpenjara? Karena dia kungkungan bahwa semua itu tergantung omset, tergantung aset, tergantung market. Enggak, kita ini berjalan mengajak ataupun berjualan bukan untuk kita mendapatkan pelanggan dan dapat duit, enggak, tujuan untuk mendapatkan pahala yang lebih dari itu. Nah, maka eh, apa istilahnya steril itu kita harus tembus. Itu yang tadi saya istilahkan dengan kita harus break to the limit. Kita harus membebaskan dari batasan-batasan kungkungan ini. Bahaya kalau seorang bisnismen berpikirnya hanya materialistik. Apa? Itu tadi. Saya ini akan dapat uang nih kalau saya ngasih perempuan ke join bisnis saya. Banyak saya dapat cerita itu. Ketika ngobrol-ngobrol begitu, Ustadz, saya itu kan penawarkan produk. Produk saya ini akan masuk di ke sini. Omset saya akan 300 kali lipat ini. Kalau orang ini ngasih ACC, orang yang mengasih ACC itu datang ke pabrik saya, Ustadz. Kemudian minta perempuan. Saya bilang, maksudnya minta perempuan bagaimana? Tinggal kasih kawinin. Enggak, karena dipakai sehari 2 hari, berarti kan saya mucikari. Allah Akbar, na'udzubillah, subhanallah. Even Bapak nggak ada praktik-praktik seperti itu. Kita stop. Kita nggak mau masuk ke situ. Pun mohon maaf, pahit-pahitnya ketika ditutup misalkan bisnis kita bukan karena dia tapi karena Allah. Jadi bisnis kita dengan Allah itu sangat-sangat real. Anda itu hanya sebatas wasilah. Kita bekerja sama dengan Anda karena Allah menyuguhkan kepada saya harus berhubungan dengan Anda. Saya jaga baik-baik. Ketika Anda melanggar, saya mau ke kanan, Anda ke kiri, ya silakan ke kiri. Karena hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Saya ingin ke kanan. Kenapa? Saya nggak mau ngasih harta, ngasih uh, nggak mau saya ngasih rezeki kepada anak istri saya dari hasil saya maksiat. Apa jadinya? Kalau misalkan saya kasih anak saya dengan harta yang haram, kemudian anak saya tidak akan baik dalam beribadahnya, kemudian juga begitu pun orang-orangnya, na'udzubillah, subhanallah. Sekali, sekali kita tahu bahwa itu harta haram, kemudian kita ambil, kita kasihkan kepada anak istri saya, itu hanya akan menjadi api yang menyulut di api neraka. Na'udzubillah. Subhanallah. Jadi, Ibu dan Bapak, dari awal memang kita harus sudah dalam bahasa sekarangnya apa? Hijrah. Mungkin terlalu frontal kalau bahasa hijrah ya. Memang kita harus totalitas. Ya Allah, saya itu ibadah. Saya nggak mau masuk ke ruang-ruang yang abu-abu yang seperti itu. Kalau sebatas negosiasi secara manusiawi, it's okay. Kalaupun kita harus 100% menutup hubungan misalkan, why not? Kenapa? Ibadah. Ini perang gitu kan. Nah, jadi kita istilahnya jangan
menggantungkan, aduh bisnis ini saya akan hancur nih kalau saya tidak mengikuti narasi. Enggak. Bismillah, saya tutupkan. Misalkan kita ganti dengan dengan bisnis yang lain, kenapa tidak? Kalau kita pengkajiannya lebih lebih memadai. Cuma terkadang di kalangan umat Islam ini banyak yang terjebak. Saya lihat banyak yang terjebak eh, dari hal-hal yang terkecil, kemudian tinggalkan hal yang besar. Akhirnya karena dia tidak punya asumsi membangun bisnis dengan baik, akhirnya menjadi terpuruk. Kayaknya begini, Ustadz, saya ini kepala cabang Bank A. Nah, ini banyak terjadi ketika saya haji dan umroh komunikasi. Saya itu kepala cabang Bank A di sebuah kabupaten. Kemudian saya mendengar tentang riba. Saya nggak mau makan riba. Kemudian saya keluar dari bank itu, saya kemudian buka laundry kiloan. Sebulan, 2 bulan berjalan. Bulan ketiga bangkrut. Bulan keempat saya tidak punya apa-apa, Ustaz. Ibu dan Bapak coba bayangkan. Dia sebagai kepala bank loh. Kepala bank itu per bulannya sekitar 6 atau 7 juta lah. Taruhlah misalkan sampai 10 juta. Pada waktu itu dia coba tidak kurang kurang duit sekitar 1 juta saja. Nah ini yang saya maksud bahwa kita ini jangan hanya karena spirit hijrah, karena spirit saya untuk berjihad, itu kemudian kita tidak tahu caranya. Memang kita keluar misalkan, tapi benar nggak kita itu keluar dari hal yang apa istilahnya pemahaman. Jangan sampai hanya asumsi kita saja. Jangan sampai ini saya nih kalau nggak lakukan ini pimpinan saya nih akan mengeluarkan saya. Itu hanya asumsi kita saja. Belum tentu itu terjadi. Nah, jadi dalam bisnis itu kalau saya dengar kan bisnis is about detail. Dalam berbisnis itu harus detail sekali. Hitung-hitungannya harus betul-betul benar-benar. Beda antara bisnis dengan dunia filantropi. Beda antara bisnis dengan sedekah misalkan. Itu hitung-hitungannya harus betul-betul taktis, harus betul-betul badul judi kita mau menghitungkannya. Oh iya, jangan sampai gambling, ya kan? Nah, kalaupun gambling ya kita ada jalannya bagaimana caranya agar bisnis kita itu terus berkibar. Jadi pemaknaan dan pemahaman tentang langkah-langkah dalam berbisnis pun itu yang harus kita jaga. Nah, kenapa saya tertarik dengan menyangkutkan tarekat dengan bisnis? Disitulah ada yang namanya mursyid. Apa tuh mursyid? Guru. Jadi kita jangan ekspor sendiri. Jebret, menurut saya begini. Enggak, belum tentu apa yang kita anggap baik, itu baik juga menurut guru kita misalkan. Carilah guru. Dalam berbisnis, guru kita siapa? Dalam dalam dunia ini kita jadikan coach kita ataupun juga pendamping kita siapa? Itu juga ikutin. Kenapa? Agar kita tidak seenaknya sendiri gitu kan dalam menentukan langkah-langkah. Dan itu banyak sekali orang yang gagal karena sembrono gitu kan perhitungannya. uh, Kalau misalnya ini menurut saya sih melabrak agama. Komunikasikan dengan orang yang mengerti agama, kemudian mengerti juga bisnis. Terus menurut ini kurang cocok, cari lagi yang lain. Dikomunikasikan terus. Kenapa? Karena kita jangan sampai salah langkah. Kenapa? Di belakang kita banyak karyawan, di belakang kita banyak orang yang menunggu ataupun juga mengharapkan hidupnya. Maka langkah kita harus betul-betul tepat gitu ya. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari. Mohon maaf agak melebar kemana-mana. Mudah-mudahan ada minimal ada clue-nya lah gitu. Terima Masya Allah, kasih. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah. Hatur nuhun Pak Kiai. Satu lagi boleh Pak Kiai, satu lagi Pak Kiai. Siap, siap, santai. Tadi pertanyaan tadi dari Bu Sofia sudah pakai uraikan jawabannya dan sudah ada ucapan terima kasih dari jamaah Ibu Sofia tadi. Izin Pak Kiai, satunya lagi ini pertanyaan dari Bapak siapa tadi ya? Em, saya bacakan dari layar ya Pak Kiai ya. Kalau salah tadi Pak Tri. Dari Pak Tri, tadi dari Pak Tri kok hilang ya pertanyaannya? Eh,
Tapi saya kira pertanyaan itu sekalipun mungkin sudah ditarik mungkin. Kalau boleh saya masih tangkap tadi Pak Kiai, semangat pertanyaan adalah sudah terjawab kata beliau ternyata. Lebih kurang memang tadi hampir mirip dengan pertanyaan yang jawabannya itu sudah Pak Kiai uraikan, yaitu ketika dalam berbisnis harus melakukan sesuatu demi keberlangsungan satu katakanlah unit bisnisnya sehingga harus melakukan hal yang mungkin tidak dibenarkan oleh agama. Jadi Pak Kiai telah memberikan tadi penjelasan saya komprehensif bagaimana Sudah terjawab, menyelaraskan. Ustaz. Alhamdulillah. Sudah terjawab, Masya Sudah. Allah Pak Tri. Terima kasih Mengenai Pak Tri bisnis sudah sama order, berkenan. Ustaz, Insya Allah. zaman sekarang kayaknya tender nggak ada yang murni, Iya. bisik-bisik Iya. lah. Oh, dalam konteks tender tadi ya, tender. Iya, kita maklum Pak Tri, Masya Allah. Tapi ternyata menurut Pak Kiai harus bisa diselaraskan antara katakanlah kepentingan bisnis kita, visi bisnis dan misi bisnis. Sementara juga ada tentu saja katakanlah koridor agama yang kita tetap pegang dan tentu bisa diselaraskan dengan cara sering bertanya kepada guru di bisnis dan guru di agama. Masya Mohon Allah. izin, boleh Terima saya kasih menyimpulkan. untuk Siap. jamaah. Monggo silakan Intinya, Pak. kalau Juga ragu-ragu yang meragukan apa ini haram atau halal, tinggalkan saja gitu ya Ustaz ya. Ya, Dan betul. yang lain. Iya. Masya Allah. Ya, Iya. betul. Ya, jadi memang apa dalam hadis itu dalam Arba'in An-Nawawi juga ada hadisnya begini Pak. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita abu-abu, tinggalkan. Itu kan abu-abu ini kan, aduh ini teh bener nggak. Sementara kalau yang tidak abu-abu kan sudah jelas. Tinggalkan ini alih ke yang yang tidak abu-abu gitu. Jadi itu memang dalam berbisnis itu kan dibutuhkan kalau bahasa Arabnya al-khibrah, pengalaman ataupun jam terbang untuk menentukan langkah-langkah. Tapi juga di dalam dunia bisnis ini sedikit ya Pak Tri dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau saya sedikit agak mengarahkan dalam 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 bertender. Saya pernah punya jamaah, Ustaz, saya tuh tender kalah mulu katanya. Kenapa ya? Coba ada trip-tripnya gitu. Saya bilang gini, Pak, dunia ini, walaupun dunia modern, itu banyak orang-orang yang menggunakan dunia negatif ya, ataupun makhluk-makhluk yang kita tidak lihat. Kemudian kita punya formulanya caranya. Sebelum tender, misalkan kita sholat hajat. Kemudian ketika mau masuk tender, kita berwudu. Kemudian kita baca ayat kursi. Kemudian banyaklah baca-bacaan sebelum kita presentasi ataupun baca-baca sesuatu gitu kan. Apa yang terjadi? Ustaz, subhanallah katanya. Kemarin beda dengan yang lain. Kenapa? Saya bacakan ayat kursi. Kemudian lawan saya yang biasanya menang katanya. Itu jadi nggak bisa ngomong. Kenapa ya katanya? Dia cerita gini. Saya bilang gini, Pak, boleh jadi dia itu tendernya menggunakan makhluk gaib. Mohon maaf ya kalau ini agak out of the box itu. Itu menggunakan wasilah. Ada memang digunakan itu. Nah, itu kan menggunakan makhluk-makhluk negatif yang membantu dia. Nah, itu wasilahnya pakai jin. Nah, jin itu paling takut dengan kata-kata atau dengan kalimat-kalimat tauhid. Itu istilahnya ruqyah. Jadi sebelum kita melakukan bisnis walaupun di zaman modern, kita meruqyah suasana meruqyah itu pun bisa dan memang terjadi. Jadi yang namanya setan, jin itu kemanapun dia bisa mengintai kita. Ketika kita memiliki caranya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, efeknya ada. Dan itu terjadi istilahnya ya terjadi gitu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu saya pernah di daerah Garut.
dia mau ngejual rumah. Ustaz, tahu kenapa ya? Saya tuh jualan rumah, tapi kok udah ada pembelinya, kok gagal terus, gagal terus, gagal terus. Saya bilang begini, Bu, Ibu coba ambil air, kemudian airnya disatuin sama garam garam krosok ya, kemudian tambahin daun daun kursi. Kemudian air itu yang dibacakan ayat kursi, kemudian apalagi kalau dibacakan surat Al-Baqarah, disemburin di sekujur rumah itu, apa yang terjadi? Subhanallah. 2 hari setelah itu dia datang. Ada yang bilang, ini rumah kok tutup terus katanya. Artinya jadi ada orang yang nggak mau itu laku misalkan. Dia simpen jin di depannya sehingga orang yang lewat, yang lihat itu tidak mau membeli. Ada loh begitu. Itu dunia dunia sihir, dunia hitam. Nah, kita pun harus paham kenapa Islam menggarap wilayah itu. Dan terjadi memang. Ustaz, kemarin ada yang datang katanya, ya udah lewat ke sini kok. Di sini tuh nggak buka-buka, padahal setiap hari buka. Dia bilang itulah permainan bangsa bangsa jin. Nah, kita pun harus bisa masuk pada dunia itu. Maksud saya, bisnis juga tidak hanya pure jualan toh, tapi dari sisi gaib misalkan, itu pun ada caranya. Nah, maka pemahaman tentang dunia dunia mohon maaf ya, dunia yang seperti itu kadang-kadang di dunia modern itu sudah lupa. Nggak ada lah, bukan zamannya lagi. Tapi memang ada dalam tender menggunakan itu, dalam bersaing misalkan menggunakan itu. Ada loh yang tetangga, saya jualan makanan, pinggirnya jualan makanan. Yang pinggirannya itu makannya tuh nggak ada satupun yang datang. Kalau ada yang datang itu kapok-kapokan gitu kan. Kemudian yang satu itu begitu laku banget. Nah, itu menggunakan yang begitu. Kita pun pebisnis harus menguasai ya ilmu yang begitulah, yang gaib-gaibnya gitu kan. Artinya kenapa kita totalitas kalau berbisnis dengan dengan bertarekat itu karena salah satunya dua gayung kita pakai dalam sekali berlabuh itu. Jadi dunia spiritualitas itu kan memasukkan dunia lain yang terkadang tidak terfikirkan oleh dunia modern yang ansih material zaman sekarang. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali. Terima kasih. Hatur nuhun. Yang sangat bermanfaat bagi semua jamaah Majelis Cinta, Ibu Bapak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, terutama tadi untuk Bapak Tri yang bertanya tadi. Tadi sudah ada interaktif dengan Pak Tri, luar biasa sekali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Tri juga telah berterima kasih kepada Kiai kita tadi Pak Tri berterima kasih secara langsung. Ada teksnya tadi Pak Kiai atas keterangan dan jawaban penjelasan luar biasa komprehensif dan motivating dari Pak Kiai. Juga terutama bagi kami semua jamaah Majelis Cinta. Kelihatannya kita sudah cukup banyak mengambil waktu Pak Kiai. Terima kasih. Ini kuliah luar biasa karena tadi kita mendapatkan banyak Pak Kiai. Bagaimana harus tetap bersemangat dalam memulai atau mengelola bisnis pada saat yang sama, apapun tantangannya ternyata bisa kok diselaraskan dengan, ya tentu saja apabila ibu bapak memilih jalan untuk ikut tarekat atau tasawuf, karena sudah contoh yang sukses yang sudah dibuktikan tadi dengan sangat komprehensif dan sangat terang benderang oleh Kiai kita Dr. Kiai Haji Zainul Rafiq Basarukum. Mohon berkenan Pak Kiai untuk berikutnya menutup dengan doa. Kami, kalau Pak Kiai sudah siap, tentu saja atau sudah bersedia, kami tentu saja persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Iwan dan sahabat-sahabat sekalian. Saya lihat di chat juga ada yang kirim-kirim salam ya, dari mana Ciwidey, dari Bandung, semualah para sahabat-sahabat yang bergabung di Majelis Cinta. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa seperti yang Pak Iwan sampaikan tadi. Mungkin Pak Iwan ini adalah garda terdepan di Majelis Cinta ya. Jadi tidak boleh sakit Pak Iwan. Jadi amin ya Allah. Terus amin ya Allah. Bapak bisa menjaga
narasi ini Kang Atai, Kang Ule juga yang berpikir taktis tentang pengembangan majelis cinta ini, mudah-mudahan insya Allah kita bisa terus berkembang. Apa yang kita diskusikan, apa yang kita pikirkan, kita berharap jangan sampai hanya sebatas di diskusi saja. Bahasa Qur'annya kan Allah marah kalau kita ngomong doang, ya kan? Jadi kita berbicara bisnis, ayo dong bisnis, jangan ngomong doang gitu. Jadi kalau saya bahasakan, umat ini udah muak dengar ustadz yang bicara bisnis tapi tidak menyejahterakan, tidak mengajak orang untuk berbisnis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita mari bersama-sama bergabung, mari bersama-sama menggayuh narasi besar bahwa bisnis itu adalah ibadah. Mari kita sama-sama berbisnis, mari kita berkolaborasi. Sayang waktu kita 1 jam misalkan sehari hanya untuk mendengarkan, hanya untuk ngoceh begitu saja tanpa ada prakteknya. Kalau kita diskusinya 1 jam, prakteknya berarti harus minimal 4 jam, 5 jam. Ya. Artinya harus ada ghirah untuk berbuat. Kenapa? Kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pemahaman yang sebegitu komprehensif misalkan, maka kita langsung praktekkan. Maka jangan lelah untuk berbisnis. Jangan lelah untuk melanjutkan rencana-rencana di dalam wasilah untuk terus mengembangkan diri. Untuk ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, bergabung di Majelis Cinta, kemudian juga banyak jalan untuk kita bersama-sama. Mari bergabung, termasuk saya di grup Sepedes juga banyak sekali yang bisa kita kolaborasikan bersama, tidak hanya berdiskusi. Mari bersama-sama saling mengisi punya itu berkomunikasi. Jadi saya ingin bahwa buku yang saya tulis ini tentang tarekat dan juga bisnis menjadi panduan kita di dalam menjalankan hidup. Bagaimana kita mengambil sisi tarekat dan juga bisnis untuk mengisi pengabdian kehidupan kita. Bismillah, mudah-mudahan semuanya sepakat dan tentunya berharap. Mudah-mudahan untuk niat ini, asumsi ini kita bacakan khusus Al-Fatihah agar Allah turunkan malaikat-malaikatnya untuk mengaminkan yang kita inginkan, dan tentunya Allah berikan terus spirit kita untuk terus berbakti. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala muhabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, pertautan hati di antara kami adalah karena Kamu ya Allah, karena menggapai akan ridha-Mu ya Allah. Fawasiqillahumma rabitotaha, maka perkuatlah tali silaturahim, maka perkuatlah tali kolaborasi satu sama lain di antara kami, perkuatlah tali silaturahim di antara kami, perkuatlah tali bisnis di antara kami. Wasiqillahumma rabitotaha wadim mudaha wahdiha subulaha wa amitha ala syahadati fi sabilik. Matikan kami dalam memperjuangkan nilai-nilai baik ini ya Allah. Matikan kami dalam kesyahidan, dalam memperjuangkan nilai-nilai baik ini ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkau yang memudahkan
Tidak ada yang mudah jika tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Maka kami berharap mudahkanlah ya Allah, mudahkan rencana kami, mudahkan kebersamaan kami, mudahkan kesuksesan kami, mudahkan kami untuk selalu memperkuat kebersamaan dan kolaborasi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sahabat majelis cinta, marilah kita bersama-sama kembali menyampaikan penghargaan terima kasih kita yang sebesar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya kepada guru kita Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq Pasar Hukum yang telah bersama-sama kita tadi memberikan banyak ilmu pada kita, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, ilmu untuk kelanjutan bisnis kita dan juga bagaimana kita tetap bisa menyelaraskan usaha atau bisnis itu dengan jalan kita beragama, mungkin melalui jalur atau koridor tasawuf, tepatnya bertarekat sesuai tema kajian tadi, ternyata bisa diselaraskan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan beliau pekan depan pada hari Sabtu yang akan datang untuk tema lanjutan atau bagian keempat, part keempat dari tema besar, itu menyeimbangkan dunia dan akhirat, bersama sekali lagi Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq Pasar Hukum. Dan insya Allah tentu saja kami berterima kasih segenap rekan-rekan, semua tim di tim pengurus dan kru Majelis Cinta Islami. Ada Kang Ule, Kang Atai, Kang Dadi, semua rekan-rekan, ada Kang tentu saja Kang Yudi dan lain-lain, banyak, ada Kang Obi. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besar kepada ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang telah berpartisipasi untuk kajian online kita ini selama, ya insya Allah sudah mulai memasuki bulan keempat. Mudah-mudahan dengan kami mohon doa ibu bapak sahabat pecinta semuanya agar kita semua tetap istiqomah di jalan ini dan tetap melanjutkan sebagaimana biasa pengajian kita ini, kajian online Majelis Cinta ini yang menyapa ibu bapak dan kita semua setiap pagi insya Allah. Namun untuk 1-2 hari ke depan saya harus menyampaikan dengan sangat menyesal bahwa kita masih belum bisa mengkonfirmasi kehadiran episode esok hari yang bertepatan dengan hari Senin, esok hari tanggal 10 Februari 2025. Namun tentu saja kami segenap yang bertugas di Majelis Cinta mengupayakan terbaik agar episode atau kajian untuk hari Senin esok bisa hadir sebagaimana mestinya, walaupun kami belum dapat memastikan atau memberikan konfirmasi. Namun tentu saja ibu bapak sahabat Majelis Cinta memahami bahwa informasi dapat ibu bapak akses atau bapak ibu dan sahabat dapatkan melalui nomor WA grup kita itu 0821 1812 8338. Sekali lagi nomornya adalah 0821 1812 8338. Ibu bapak sahabat masih dapat memperoleh informasi terkini atau update terbaru semua yang terkait dengan jadwal maupun tema kajian untuk hari-hari berikutnya atau sepanjang minggu atau sepanjang pekan. Tentu saja mohon berkenan ibu bapak sahabat pecinta untuk senantiasa mengecek atau mengakses nomor WA grup yang saya sebutkan tadi. Akhirnya terima kasih, kita saling mendoakan semua. Insya Allah kami mengikhtiarkan yang terbaik. Insya Allah tetap dengan ikhtiar dan tetap dengan niat kuat untuk menggali ilmu setiap hari bersama-sama. Tentu saja kita mohonkan ridho Allah untuk semua ikhtiar kita ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al